Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dalam pembahasan partikel dasar atom. Partikel dasar atom merupakan lanjutan dari materi teori perkembangan atom atau perkembangan teori atom yang dimulai dari teori atom Dalton yang memiliki bentuk seperti bola pejal. Kemudian disempurnakan oleh Thomson yang menyatakan kalau atom itu mirip dengan roti kismis atau choco chip ya. Kemudian disempurnakan kembali oleh Rutherford dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah teori atom dari Schrödinger atau dikenal dengan teori mekanika kuantum. Di teori mekanika kuantum ini nanti kita sudah mengenal adanya partikel-partikel dasar atom. Kita mulai dari teori yang mendasari dari pembahasan atom kali ini, yaitu dari teori atom Bohr. Di situ yang menyatakan kalau atom di sini memiliki lapisan-lapisan. Ada beberapa lapis di situ dengan inti atom yang berada di tengahnya yang terdiri dari proton dan neutron, kemudian elektron dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Terdapat ruang antara inti atom dengan elektron yang disebut dengan awan elektron. Jadi suatu atom pasti memiliki elektron, proton, dan neutron. Nah, untuk elektron sendiri bisa dibaca, penemunya adalah Sir William Crookes. Kemudian selalu bermuatan negatif, besar muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb dan memiliki massa elektron. Kemudian partikel penyusun atom yang kedua adalah proton. Proton terletak bersama dengan neutron yang terdapat pada inti atom. Kalau tadi elektron bermuatan negatif, maka proton bermuatan positif. Penemunya Goldstein, kemudian besar muatannya mirip dengan elektron. Kemudian masanya 1,67 kali 10 pangkat negatif 24 gram atau sebanding dengan 1 SMA. Partikel ketiga yang kita bahas adalah neutron. Neutron bersama-sama dengan proton terletak pada inti atom. Jadi, suatu atom itu terdiri dari 3 partikel atom yang terletak di tengah namanya inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang terletak di pinggir atau di mengelilingi atom disebut dengan elektron. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai notasi atom. Notasi atom nanti menunjukkan jumlah proton, neutron, dan elektron yang terdapat pada suatu atom. Jadi atom-atom dalam dunia ini nanti semuanya memiliki nama. Seperti saya misalnya, orang seperti saya namanya Erna. Nanti mungkin kalian memiliki tetangga yang mukanya berbeda lagi, namanya sudah beda lagi. Begitu pula dengan notasi atom. Jadi notasi atom nanti menunjukkan lambang atom tersebut beserta dengan partikel-partikel penyusun atom yang dimiliki. Nah, contohnya terdapat pada gambar berikut. Gambar tersebut adalah contoh dari notasi suatu atom. Dengan X adalah lambang suatu unsur tertentu. Kenapa Borna bilang unsur? Unsur itu adalah
zat yang berdiri sendiri. Zat yang berdiri sendiri. Kalau satu buah unsur, saya menyebutkan dengan atom. Nah, di situ ada A yang berada atau terletak di atas dengan nomor yang lebih besar daripada Z. A di situ disebut dengan nomor massa, kemudian Z kita sebut dengan nomor atom. Contohnya pada unsur berikut. Na menunjukkan nama unsur natrium. Mg menunjukkan nama unsur magnesium. Nah, di Na terdapat angka 24 di atas. Jika ditanya angka 24 itu apanya? Angka 24 adalah nomor massa. Sedangkan 11 adalah nomor atom. Begitu pula dengan magnesium. 24 adalah nomor massa, sedangkan 12 adalah nomor atomnya. Apa sih arti dari nomor atom dan nomor massa yang dimiliki oleh lambang-lambang unsur tersebut? Nah, di sini dijelaskan hubungannya dengan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Misal, di situ X adalah lambang unsurnya, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom, maka Z adalah nomor atom sama dengan jumlah protonnya. Begitu pula dengan jumlah elektron. Untuk unsur-unsur netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. A atau nomor massa merupakan penggabungan dari jumlah proton dan elektron atau merupakan kumulasi dari keduanya. Sehingga ketika ditanya berapa jumlah neutronnya, tinggal kita kurangkan A dikurangi dengan Z atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Penentuan jumlah elektron untuk unsur yang bermuatan atau kita sebut dengan ion berbeda dengan penentuan jumlah elektron pada unsur netral. Untuk ion negatif, jumlah elektron sama dengan jumlah proton yang ditambah dengan jumlah ion negatifnya. Sedangkan untuk ion positif, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton yang dikurangkan dengan jumlah ionnya. Atau dapat dituliskan pada slide berikut. Nah, pada contoh berikut terlihat bahwa untuk lambang unsur yang tuliskan di situ X dengan A di atas dan Z di bawah, jumlah protonnya sama dengan Z, jumlah elektronnya sama dengan Z, jumlah neutronnya A dikurangkan dengan Z. Kemudian untuk ion positif yang dia miliki, X A plus di gambar yang kedua, jumlah protonnya sama Z, jumlah elektronnya yang berbeda, yaitu jumlah proton dikurangi dengan A. Sedangkan jika X adalah A atau berbentuk ion negatif, maka jumlah elektronnya sama dengan proton ditambahkan dengan B. Contoh soal yang pertama. Unsur kalium. K adalah unsur kalium dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19. Dari notasi atom tersebut, kita bisa menentukan jumlah protonnya 19, jumlah elektronnya 19, jumlah neutronnya 39 dikurangi dengan 19 sama dengan 20.
Sedikit berbeda pada penentuan jumlah elektron untuk unsur yang ada di bawahnya. Maaf, bukan unsur ya, ion. Ion yang ada di bawahnya. Di bawah kalium, kita memiliki ion Al3+. Apa itu Al? Al adalah aluminium. Nah, di sebelah pojok kanan atas dari Al ada angka 3+, artinya dia merupakan ion positif. Nah, jika dia ion positif, maka penentuan jumlah protonnya sama dengan nomor atom yaitu 13. Kemudian yang berbeda adalah jumlah elektronnya, yaitu 13 dikurangkan dengan jumlah ionnya, yaitu 13 dikurangi dengan 3 sama dengan 10. Kemudian neutron merupakan pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 27 dikurangi dengan 13 sama dengan 14. Demikian penjelasan singkat dari Bu Erna. Semoga kalian mengerti mengenai partikel-partikel dasar atom dan dalam pembacaan notasi dasar atom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.